pengendalian. Di sini pengendalian ini yang pertama itu pemantauan kualitas. Jadi memastikan kualitas masakan dan bahan baku masih yang dilakukan. Ini selanjutnya ada struktur organisasi ini untuk bertanggung jawab atas bisnis dan juga bertanggung jawab atas kebijakan yang ada promosi dan perkembangan usaha. Lalu yang kedua desain manajer operasional di mana mengelola kegiatan operasional sehari-hari termasuk pengelolaan bahan baku, produksi dan pengiriman. Dan juga bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan stok, kualitas makanan dan pengaturan jadwal operasional. Lalu yang ketiga di sini ada manajer pemasaran ya, dan penjualan yaitu untuk menangani pemasaran dan strategi penjualan termasuk promosi melalui media sosial, website atau aplikasi. Lalu untuk uh, berkolaborasi dengan influencer dan brand ambassador. Lalu yang keempat di sini ada koki atau juru masak yang bertanggung jawab untuk menyiapkan dan memasak produk sesuai standar kualitas. Lalu juga memastikan semua bahan baku dikelola dengan baik dan sesuai dengan permintaan pelanggan. Lalu yang terakhir di sini ada tim logistik. Ini bertugas untuk pengemasan dan pengiriman pesanan yang aman agar makanan sampai dalam kondisi baik dan juga bertanggung jawab untuk memastikan pesanan dikirim tepat waktu ke pelanggan. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Investasi awal. Untuk memulai usaha pecel lele ini dibutuhkan modal awal untuk membeli peralatan, melakukan renovasi tempat usaha, serta bahan baku dan biaya sewa tempat. Berikut adalah perinciannya. Nah, untuk mulai usaha ini dibutuhkan total modal sebesar 105 juta. Dana ini akan digunakan berbagai kebutuhan utama seperti renovasi tempat usaha, pembelian peralatan masak dan perabotan, serta fasilitas pendukung seperti freezer dan kulkas. Nah, untuk menjalankan usaha ini diperlukan bahan baku awal sebesar 2,1 juta. Dana ini akan digunakan untuk beli bahan baku utama seperti ikan lele, ayam, bebek, burung, serta bumbu, pecel, dan sayuran. Kemudian untuk sewa tempat usaha, lokasi yang strategis diperkirakan memerlukan biaya sekitar 5 juta per bulannya, dengan asumsi lokasi di area yang ramai dan dengan banyak potensi pelanggan. Jadi, untuk mulai usaha ini dibutuhkan total modal awal sebesar 112,1 juta. Dana ini akan digunakan untuk renovasi tempat, pembelian peralatan, bahan baku awal, serta tempat usaha untuk bulan pertamanya. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini operasional bulanannya. Biaya operasional bulanan ini mencakup semua pengeluaran tetap yang perlu dibayar setiap bulan untuk menjalankan usaha pecel lele ini. Nah, total biaya yang bulan yang diperkirakan itu sebesar 22 juta. Dana ini akan digunakan untuk sewa tempat, gaji karyawan, biaya listrik dan air, serta pembelian bahan baku di setiap bulannya. Boleh di next.
Nah, selanjutnya ini proyeksi pendapatan bulanan. Nah, berikut ini perhitungan proyeksi pendapat bulanan berdasarkan harga jual dan jumlah porsi yang diharapkan dapat terjual setiap hari. Nah, eh, pendapatan bulanan ini diperkirakan mencapai 37,5 juta dengan asumsi penjualan sekitar 50 porsi sehari. Per hari. Boleh di next. Si laba rugi bulanan penggunaan bahan baku berikut ini adalah dihasilkan. Laba bersih bulanannya itu diperkirakan 10 telah dikurangi biaya operasional dan bahan baku yang kami tetapkan. Boleh di next. Selanjutnya ini titik impasnya atau BEP. Titik impas dihitung untuk mengetahui jumlah porsi yang perlu dijual agar usaha dapat menutupi semua biaya tetap bulanan. Nah, setelah dihitung, titik impas ini tercapai setelah menjual sekitar 1.222 porsi per bulan atau 41 porsi per harinya. Oke, boleh di next. Kita itu bagi total investasi awal dengan laba bersih bulanannya. Nah, perkiraan waktu balik modalnya itu sekitar 11 bulan yang menunjukkan usaha ini lumayan eh, memiliki potensi keuntungan yang cukup cepat. Oke, boleh di next. Nya ada aspek sosial ekonomi. Jadi sebentar jangan ini dulu. Jadi usaha pecel lele ini tuh maaf ya, usaha pecel lele ini bertujuan untuk memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan ekonomi lokal ya, dengan memanfaatkan pasar tradisional sebagai sumber bahan baku yang terjangkau dan berkualitas gitu. Terus juga selain itu membuka peluang kerja buat orang-orang di sekitarnya, dan diharapkan usaha ini tuh bisa menciptakan efek domino yang mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Jadi intinya visinya tuh usaha ini eh, menjadi pelopor usaha mikro yang tidak hanya mengutamakan keuntungan tapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang apa ya, cermat dan inklusif gitu. Boleh di next. Ya, yang pertama ada analisis aspek ekonominya dulu. Ada sumber daya dan biaya produksi. Jadi pengelolaan biaya produksi menjadi kunci efisiensi dalam usaha pecel lele ini. Dengan memanfaatkan pasar tradisional yang tadi saya sudah sebutkan, jadi usaha ini bisa memperoleh bahan baku seperti ikan lele, sambal, sayuran, ayam, dan lain-lain yang tentunya dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan bahan baku dari pemasok besar. Hal ini tuh bisa bantu menekan biaya operasional yang berdampak langsung ya pada harga jual yang kompetitif di pasar gitu. Terus juga pemilihan bahan baku yang sesuai itu bisa mastiin kualitas makanan yang dihasilkan tetap terjaga meskipun harganya terjangkau. Terus ada strategi penetapan harga. Jadi dengan memanfaatkan efisiensi dalam rantai pasokan dan tenaga kerja, harga jual pecel lele itu dapat disesuaikan dengan daya beli masyarakat setempat. Jadi pendekatan ini tuh memungkinkan buat menciptakan pasar yang luas, terus juga ningkatin volume penjualan tanpa mengorbankan keuntungan yang besar gitu, yang terlalu besar. Boleh di next.
Selanjutnya ada analisis aspek sosial. Yang pertama ada pemberdayaan tenaga kerja. Jadi usaha pecel lele ini menekankan pentingnya fleksibilitas dalam proses perekrutan dengan membuka peluang bagi tenaga kerja dari berbagai latar belakang. Usaha ini dapat mengakomodasi beragam kebutuhan operasional. Penerapan sistem perekrutan yang inklusif juga bisa mendukung keberagaman dalam tim yang ada gitu. Jadi sehingga meningkatkan produktivitas dan menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan juga inovatif. Mungkin kalau buat startup ya orang-orangnya mungkin masih kita-kita aja ya teman-teman kelompok. Mungkin kalau emang next misalkan jalan dan sukses gitu, itu tentunya bisa membuka peluang buat karyawan-karyawan baru itu buat uh, terciptanya lapangan pekerjaan. Terus ada pengembangan keterampilan. Pekerja yang bergabung dengan usaha ini tidak hanya diberikan kesempatan untuk bekerja, tapi juga dilatih dalam keterampilan operasional yang dibutuhkan. Pelatihan dalam hal kebersihan, pengelolaan bahan makanan, serta layanan pelanggan akan menjadi bagian dari program pemberdayaan yang diterapkan. Jadi, eh, hal ini bukan hanya ningkatin kualitas pelayanan aja, tapi juga eh, memberi mereka keterampilan yang dapat digunakan di masa depan. Entah mungkin kalau emang satu eh, udah nggak tergabung dalam Celele ini, mungkin kayak mereka yang pengen buka usaha lagi, mereka udah ada keterampilan gitu buat di masa mendatang buat mereka para karyawan. Boleh di next. Ada dampak sosial dan ekonomi di komunitas lokal. Yang pertama ada penguatan ekonomi lokal eh, dengan memanfaatkan pasar tradisional sebagai sumber bahan baku. Usaha ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pemasok besar, tapi juga bantu ningkatin daya beli pedagang lokal. Jadi selain itu tuh, selain pemberian kesempatan kerja ya pada masyarakat di sekitar, itu juga bantu nurunin angka pengangguran di wilayah tersebut, sekaligus memberikan peluang pendapatan bagi masyarakat yang mungkin dalam tanda kutip kurang beruntung gitu. Terus ada pemberdayaan masyarakat. Usaha pecel lele ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk memiliki usaha kecil-kecilan di sekitar lokasi usaha. Jadi misalnya masyarakat tuh bisa ngebuka usaha tambahan berupa penjualan minuman atau mungkin camilan yang mendukung kegiatan usaha pecel lele ini yang pada gilirannya itu bisa meningkatin aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Jadi mungkin bahasa simpelnya eh, dampaknya dari usaha ini tuh bisa nimbulin efek domino bagi masyarakat lain yang ingin berwirausaha juga. Boleh di next. Ya, ini ada dokumentasi. Ya, Justin maaf boleh mundur. Nah, ya, ini ada dokumentasi kita. eh, Kalau teman-teman kelompok, kalau misalkan ada yang kurang mau ditambahkan, jadi dokumentasi ini eh, itu di daerah Jalan Pisangan dan kenapa pecel ini yang kita ambil? Kebetulan pecel ini tuh eh, punya salah satu teman saya ya, teman kita juga, Gustiar. Jadi eh, dia itu udah buka usaha pecel lele dari mungkin dari dia TK kali dari dia TK. Gustiar mau dibantu kalau salah. Jadi udah beberapa tahun dan memang udah ada beberapa cabang juga. Jadi makanya kenapa kita jadiin pecel dia itu sebagai bahan observasi karena ya udah puluhan tahun dan banyak cabang gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau ditambahin
tambahkan nggak? Gustiar boleh. Mungkin yang tahu lebih detailnya. Mana oke teman-teman ada yang mau bertanya dulu nggak sebelum saya review untuk kelompok 7 dan 8? Kalau tidak ada, silakan kelompok 7 untuk di share screen kembali. Ya, mohon izin Pak. Iya. Yang dari kelompok 8, terima kasih. Mohon maaf bila ada Ya, salah. silakan kelompok 7 boleh di share screen dulu. Baik, sebentar, Pak. Oke. Oke, saya lihat sudah bagus ya, sudah rapi sesuai dengan arahan. Mungkin ada beberapa masukan dari kami ya. Kalau aspek pasar mungkin jangan lupa sekali lagi dimasukkan untuk ininya apa kalau kayak estimasi penjualannya sehari berapa sampai perbandingannya berapa jadi di makalah itu diserempetkan apa yang benchmark buat meneliti itunya di studi banding jadi hasil makalah itu tertera di sebuah kesimpulan berdasarkan penelitian lapangan dan segala macamnya dan kaitan dengan usaha jadi apa layak atau nggak layak jadi gitu untuk ininya bisa dipahami. Halo, Bisa, Pak. berlaku untuk kelompok lain nanti kan karena minggu ini sudah pengumpulan jadi harus sudah lengkap ya rapi ya. Lalu untuk yang apa nih teknis yang hit me ya di mana tadi itu tempatnya saya merhatiin tadi tuh tempat rencana bukanya hit me yang teknis itu bukanya di mana apa apa restorannya. Buat rencana bukanya itu sebenarnya kami tuh rencananya tuh mau di dekat kampus STI, Pak, di mana kan dia Hmm. tuh baru banget buka Family Mart dan itu tuh karena banyak bangkunya jadi tuh rame. Nah, itu tuh juga Oh, deket sama kampus STI, UNJ, Lab School, nah Al-Azhar, Dipo. itu Jadi tuh eh itu untuk fisik rukonya ada kan mesti di foto itu di kayaknya nggak saya nggak dimuncul di makalahnya tuh. ya belum difoto, Pak. Nah itu Mungkin jangan lupa difotoin ya masukin. Tapi biaya-biaya untuk sewanya udah ditanya-tanya kan ke yang punya tempatnya kan ya. iya, Pak. Di keuangan udah ya udah ada biayanya tanya Masih itu dimasuk. sebenarnya sih masih perkiraan sih Pak. Cuma mungkin Oh, kalau perkiraan. di pinggir jalan gitu tuh kan emang agak mahal. Jadi kita tadi bikinnya tuh sekitar 50 jutaan gitu Pak. Kalau bisa bisa ditanya ke yang ini kalau emang tempat jasa sewa ke yang penyediaannya bisa mau ke agennya tanyain gitu di toh ya di harusnya diambil nanti di makalah itu ya, jangan lupa ya. Ya baik Pak. Nah, terus yang biaya ininya nih yang finansial nih yang kayak aliran kasnya tadi kan kayaknya masih hitungannya masih ke bulanan untuk payback period and fee segala macamnya itu di kalau bisa dihitung tahunan ya kayak tahun pertamanya mungkin udah belajar kan waktu di manajemen keuangan itu ya. Bisa dipahami? Bisa Pak. Nah, oke, yang lain udah bagus ya. Itu hitungan biaya untuk cari bahan bakunya udah lihat di ini ya di e-commerce atau di pasar kan ya. Kayak Udah, biaya apa Pak. di CCTV segala macamnya kan itu kan. Heeh. Udah kayaknya itu aja sih dari saya. Coba ke kelompok terakhir, kelompok 8 terima kasih kelompok 7. Nanti tinggal coba kelompok 8. Kelompok 8 udah muncul. Oke, kelompok 8 udah muncul. Oke, saya lihat mungkin beberapa sudah. Itu yang kelompok 8 saya lihat makalahnya belum buat ya. Kayaknya baru lihat yang progres yang terakhir yang ke Mixwe itu ya. Mana kelompok 8? Makalahnya belum ya. Halo, tes.
Makalahnya belum ada ya yang kelompok 8 ya. Halo? Coba kelompok 8 Justin itu gimana? Halo? Iya Pak. Makalahnya Udah, belum ya? udah tinggal dikumpulin Pak. Saya belum lihat ini. Tadi kalau ini dilumpulin ya. Saya mau ambil Iya. review dikit ya. Iya. Tapi pokoknya makalah saya lihat belum ada soalnya di Google Drive itu masih draft yang lamanya itu. Menyesuaikan ya di yang kalau kalian jadinya pecel lele berarti pecel lelenya dimasukin gitu ya di makalahnya ya. Iya Pak. Ini link latest. Oke, aspek pasarnya itu benchmarknya belum ada info ininya ya kayak sehari dia berapa jual apa jual pecel lelenya berapa gitu ya. Data-datanya itu dimasukin ya. Sama ramalan sehari berapa kira-kira mau bakal jualnya. Bisa dipahami? Halo? Bisa Pak, Pak. Bisa dipahami? di finansial katanya udah dibahas tadi Pak. Coba, Kenapa? yang di finansial tadi udah dibahas Pak. Coba Ya tuh yang kenapa? finansial. Yang tadi juga lama ya kan tadi kan saya lihat sama yang berkelompok juga kan saya lihat belum ada yang kayak bulan si bulan sih tahunan nih kalau ada gitu ya. Oh, Ini udah dikit ya. Sama tadi tahunan juga gitu ya. Tapi untuk biaya-biaya segala macam ininya udah dihitung secara jelas kan udah bener ya udah kayak bahan bakunya udah di lapangan kan ya atau di e-commerce. Sudah belum? Halo? Sudah, Pak. Nah, ini aspek teknis nih kan betul kayak warung tenda gitu bukan apa gimana rencananya itu. Ini Yang lele di, itu. di warung ruko gitu, Pak. Rukonya udah ada belum lokasi di mana perkiraannya di foto itu ya Oh iya. dilampir di makalah itu lokasi rukonya sama biaya-biaya segala macamnya itu dimasukin ke apa aspek keuangan ya. Sebenarnya untuk lokasinya udah ketemu, Pak. Cuma sama harganya cuma belum ini aja, apa namanya, belum ke lokasi. Ya Baru ketemu lokasi harga perjalanan aja. ya mesti ke lokasinya tuh biar di foto jadi jelasin lokasinya di ini loh ada fisiknya jadi di tempatnya layout kayaknya udah jelas gitunya ya. Oke, baik, Pak. Oke, kayaknya itu aja sih mau diperbaikin aja. Pak Ferry sudah masuk? Ya, baik, Pak Andi. Kedengeran nggak suara saya? Ya kedengeran Pak. Maaf, saya pakai handphone ya, jadi tiba-tiba putus koneksi internet. Iya ya nggak apa-apa. Baik, pertanyaan saya cuma satu untuk kelompok 7 dan 8 yang presentasi hari ini. Pertanyaannya adalah, dari paparan kalian yang panjang lebar tersebut, apakah usaha yang kalian gagas ini layak atau tidak untuk dijalankan? Silakan kelompok 7 dulu. Mungkin saya jawab ya Pak dari kelompok 7. Untuk HITMI sendiri menurut saya udah layak untuk dijalankan. Cuma emang kendala dari kami itu kan emang dari finansialnya yang super besar ya Pak modalnya. Jadi untuk cari investornya juga jadi apa ya? Jadi PR juga buat kami gitu sih Pak. Tapi kalau untuk keseluruhannya dari kami observasi di 3 tempat, terus udah nanya-nanya juga dari aspek finansialnya dan aspek lain-lainnya juga, itu menurut kami udah layak sih Pak untuk dijalankan. Cuma terkendala di biayanya aja. Oke, coba sekarang lebih spesifik. Kalau kalian simpulkan layak, secara teknis kenapa kalian simpulkan layak? Ya, gimana?
Kelompok 7 perwakilannya bantu jawab, jangan cuma Erika aja. Mungkin saya bantu jawab lagi apa kalau untuk secara teknisnya eh, udah layak sih Pak, karena kan kita juga udah survei ya tentang legalitasnya gimana sebelum ngebangun suatu usaha, terus kita juga udah ada rencana-rencana untuk bekerja sama gitu sama para pemasok gitu Pak. Oke, jawaban kalian harus mengacu kepada aspek-aspek yang dianalisis. Oke, secara teknis layak Pak. Satu, secara lokasi, karena kami sudah menemukan lokasi yang strategis. Dua, secara proses produksi, berbagai peralatan yang kami butuhkan itu bisa kami peroleh Pak di marketplace. Nah, kayak gitu. Jadi kita bicara layak tidaknya itu berdasarkan sampaikan. Ya. Nah, coba satu lagi sekarang. Secara aspek pasar, layak atau tidak usaha kalian dijalankan? Jawab untuk aspek pasarnya dari kami sudah layak karena kan tadi kita udah nyiapin untuk sosial media dan juga campaign-nya itu seperti apa dan nanti kita bakal di-combine dan then akhirnya itu bakal ada word of mouth yang bakal jadi output rekomendasi mereka ke teman-teman mereka jadi biar mereka tuh bisa mengajak teman-teman mereka mencoba produk-produk kita itu sih Kak. Kayak kita udah nyiapin sosial medianya untuk pasarnya, untuk promotionnya dan untuk pasarnya kan kita segmentasinya kan tadi kan udah dibilang Erika kalau kita tuh bakal ada dekat Rawamangun ya dekat Stay E dan jadi kan tempatnya tuh strategis banget dekat dekat UNJ juga, Stay juga, terus juga di situ ada eh, di Ponorogo juga. Jadi kayak tempatnya itu udah strategis dan emang terkenal di tempat itu tuh banyak-banyak penjualan, banyak-banyak orang jualan di sana sih Pak gitu. Oke, good. Jadi aspek pasar kalau ditanya secara aspek pasar layak nggak usaha ini dijalankan? Layak Pak, karena kami yakin ada pembelinya dan banyak. Kenapa? Karena lokasi kami strategis dekat dengan kampus, dekat dengan apa bla bla bla. Dan nanti calon konsumen itu akan kami pursue dengan menggunakan berbagai media promosi seperti ini. Nah, jadi ingat ya, ini mata kuliah studi kelayakan bisnis, bukan mata kuliah kewirausahaan. Sehingga di tiap-tiap hasil analisis, tiap aspek itu kalian harus membuat kesimpulan layak atau tidaknya. Nah, nanti di bagian akhir, bagian penutup, itu kalian rangkum semua tuh. Layak atau tidaknya dari tiap aspek, itu kalian rangkum di penutup. Ya, jadi di tiap aspeknya Oke. disebutkan, nanti di penutup disebutkan lagi. Oke, sekarang kelompok 8. Secara finansial, usaha kalian kira-kira layak nggak dijalankan? Ya, kelompok 8. Iya Pak, secara finansial eh, sudah sangat layak, tetapi kendala kami itu hanya ketinggian aja biayanya. Oke, kalau ketiga berarti nggak layak, Bang. Sekarang kenapa kalian bilang layak? Mungkin coba bantu Pak. Jadi eh, yang dimaksud ketinggian itu eh, mungkin ini kan secara rencana ya Pak. Rencana ini dibuat berdasarkan observasi yang tukang kecil yang kita observasi sebelumnya untuk rincian finansial kurang lebih eh, kita hitung-hitung dapatnya segitu Pak. Nah mungkin ketinggian itu maksudnya kalau untuk saat ini Nggak jauh spesifik. Secara finansial, apa yang menjadi dasar kalian menyimpulkan bahwa usaha ini layak? Secara profitabilitas gimana? Secara profitabilitas usaha ini layak atau tidak?
secara profitabilitasnya layak, Pak. Kenapa? Kenapa kalian menyimpulkan secara profitabilitas usaha ini layak untuk dijalankan? Karena hanya dengan jual 50 porsi itu perharinya sudah sangat tertutup, Pak. Sudah sangat Sudah untuk profitnya sudah lumayan bisa ketutup untuk biaya bulanannya, Pak. dengan menjual 50 sudah BEP maksudnya. Iya, Pak. Kalau BEP-nya Nah, itu di 41 porsi, Pak. nah itu jadi layak Pak karena hanya dengan menjual 41 kami sudah mencapai BEP. Padahal berdasarkan hasil observasi sehari kami bisa mendapat 50 atau berapa. Nah, itu kan berarti profitnya ada. Tinggal bicara berapa besarnya. Oke, secara pengambilan investasi layak atau tidak? Ini udah jawab, Pak. Mungkin kalau untuk secara investasi, kita sih rencananya masih dana pribadi ya, Pak. Jadi kalau untuk Bukan, bukan. itu, Secara pengambilan investasi, hitung-hitungan kalian, kayak back period, ROI, dan segala macamnya itu. Usaha ini layak atau tidak dijalankan? Oke, silakan dipikirkan jawabannya ya. Jadi intinya itu ya, kelompok 7, 8 maupun kelompok yang lainnya sekali lagi ini bukan mata kuliah kewirausahaan, ini mata kuliah feasibility study. Jadi ujung dari hasil analisis kalian itu adalah sebuah rekomendasi apakah usaha ini layak atau tidak. Oke. Nah, terlepas dari masalah apakah kalian punya uang atau tidak, itu urusan beda. Karena kalau kita bicara modal awalnya besar sekali Pak, kami nggak punya uang. Nah, itu kita bicara nanti di kewirausahaan bagaimana kita bisa menarik investor ataupun meminjam dana dari lembaga keuangan. Kan nggak semuanya usaha harus berasal dari kantong sendiri. Nah, tetapi yang paling penting adalah rekomendasi kalian bahwa dari semua aspek, usaha ini layak banget dijalankan. Dari aspek pasar, tadi kita sudah bahas konsumennya ada dan banyak karena lokasinya strategis atau karena ini memang produk yang lagi happening. Harga kami bersaing sehingga kami yakin konsumen potensial akan tertarik. Produk kami itu memiliki keunikan. Apa uniknya dibandingkan produk kompetitor? Nah, itu adalah hal-hal yang bikin kalian optimis bahwa usaha ini pasti bisa berhasil dari sisi aspek pasar. Dari sisi aspek keuangan, usaha ini layak banget Pak dijalankan karena dia bisa menghasilkan profit dan profitnya cukup besar. Kemudian dari sisi pengembangan investasi, usaha ini juga sangat layak dijalankan karena misalkan nilai pengembaliannya lebih besar dari nilai suku bunga bank. Gampangnya kan kayak gitu kalau kita bicara opportunity cost ya kan. Saya punya uang 500 juta, uang ini mau saya pakai buat bisnis atau saya tabung di deposito. Kalau saya tabung di deposito, tiap bulan saya dapat sekian. Nah, kalau saya pakai buat modal bisnis, saya dapatnya berapa? Bandingkan antara bunga deposito dengan hasil yang ada, return yang ada di bisnis ini. Untuk menyimpulkan layak atau tidak. Nah, ekonomi kan bicara opportunity cost. Ini ada sumber daya, yaitu sumber daya uang sebesar 500 juta, mau diapain? Kalau dipakai dibuat A, dibandingkan dipakai buat B, mana yang lebih menguntungkan? Nah, ya. Jadi tolong semua itu dimasukkan ke dalam rekomendasi kalian. Analisis secara detailnya kalian semua sudah sampaikan, tetapi
ujungnya, closure-nya itu semua masih belum ada. Padahal ini sudah berkali-kali Pak Andi dan saya ingatkan. Ya. Jadi tolong karena ini adalah kesempatan terakhir kalian, diingat-ingat semua ini harus dicakup di dalam laporan kalian supaya nilai kalian nanti semua bisa masuk. Oke Pak Andi, dari saya mungkin itu aja cukup. Terima kasih. Hmm, Oke, terima kasih atas paparannya Pak Ferry. Tadi itu catatan dari kami, jangan lupa harus sudah rapi ya, karena mengingat minggu ini sudah tarikh pengumpulan, jadi mempengaruhi nilai kalian gitu ya. Ya, itu aja sih. Ada yang mau tanyakan untuk terkait kait jelang ini karena ada pertemuan terakhir untuk selanjutnya, Nia atau teman-temannya? Mana Nia? Sama teman-temannya ada yang mau tanyakan? Mana Nia? Kalau nggak ada kita absen aja ya. Berarti udah clear ya. Oh ya, jangan lupa untuk yang UAS nih, mana Nia? Nia ada Nia? Kurniati? Hadir Pak, hadir Pak. Nah itu tolong buat ini ya Google Drive-nya yang bener, jadi semua tugasnya udah rapi semua dalam satu Google Drive gitu ya. Kumpulan itunya yang buat nanti UAS ya. Bisa dipahami nih ya. Paham Pak. Ada yang mau tanyakan nih ya atau teman-temannya terkait ini? Karena terakhir ada yang mau tanyakan terkait UAS dan lainnya. Kalau saya sudah cukup sih Pak. Kayak udah ya, tinggal ini aja ya. Kita absen dulu, sebelum itu kita bisa kita pamitan dulu ya. Evan Dito ada kan? Halo Bernardo Evan, Silva ada? hadir. Hadir, Pak. Nah, ya. Andre tadi ada, David Dick ada kan? Hadir, Pak. Asti ada, Pak, hadir Pak. siapa nih M Ramadan, siapa nih tadi? Ramadan Putra Riyadi. Aduh, Hadir, Pak. bentar ya namanya. Iya, hadir, Pak. Ya, hadir. Erika Ustari ada kan ya? Hadir Pak. Erika Ustari, Said Salahuddin ada kan? Sama Maria Lorenza ada kan? Maria Lorenza, Ada Pak, hadir. Said ada kan? Halo Said. Wah, Said. Oh, ada Said. Putri Salsabila ada kan? Hadir, Pak. Mia ada Mia. Mia, halo. Mia kayaknya nggak masuk kali ya. Nggak gangguan atau gimana. Mia nggak ada. Terus Zikri Alamsah, Hadir, Pak. Andika Amalia tadi ada kayaknya ya. Hadir Pak. Ibnu tadi ada kan ya. Tiara Putri Ananda, Mutiara Putri ada. Ya, tadi udah join kok Halo. kayaknya. Apalagi pernah malah abis nih. Ya udah. Abinaya Akbar, Hadir, Pak. Aleika tadi ada ya. Aleika, Hadir. Alika hadir, Pak. Aleika ada. Aleika ada. Terus Danita Kairunisa ada. Hadir, Pak. Fikri Eka ada kan. Hadir, Pak. Ipan Padilah, Sakip ada. Dari Pak. Ipan Padilah, Salwanur ada. Hadir. Eka Paradila ada kan. Hadir, Pak. Kemarin teh izin ya kamu ya, pas sakit atau saya lupa lagi deh. Iya, Pak, lagi umroh. Ya, Alma Ardia, Hadir, Pak. Brenda Aurelia, Hadir Pak. Gustia Rizky, Hadir Pak. Iken ada tadi ya. Hadir Pak. Rijal Romdoni, Hadir Pak, Muhammad Rizal hadir. nah, Tiara Dwi, Hadir, Pak. Giovanni ada. Hadir, Pak. Syapina, Putri ada kan. Hadir Pak.
Febrian Wijanarko ada. Hadir, Pak. Justin Alkausar tadi ada kayaknya ya. Ada Pak. Justin Salsabila Putri tadi ada ya. Zahrani Putri ada. Hadir, Pak. Zahrani Denisa. Hadir. Putri Tahta Nadia ada kan? Putri Tahta ada. Kok hilang? Hadir, Pak. Putri Tahta. Oh, Putri Tahta hadir. Oke. Dito Habib tadi ada kan Dito? Hadir, Pak. Made Tiara ada. Made Tiara hadir, Pak. Raffi Raditya ada kan? Hadir, Pak. Dina Nur. Hadir, Pak. Farhan. Hadir, Pak. Tadi Matthew ada kan ya? Julio Matthew. Hadir, Pak. Like tadi ada. Ezra Patricia ada kan? Hadir, Pak. Melpi Yani ada. Melvi ada. Nia ada. Anur. Aprian. Anur. Anur ada. Oh, Anur. Ini kayaknya siapa lagi tadi yang ngechat nih. Anur. Mohon maaf Pak, Anur hadir Pak. Ya Anur, oke. Faisal, Faisal. Faisal Akbar ya? Ada. Salandrianto hadir, Pak. Ondianto ya. Saidatul ada kan? Saidatul. Hadir, Pak. Tadi Hendra ada. Hadir, Pak. Ya. Hendra ada. Nur ada. Nur Hidayah. Hadir, Bapak. Hadir. Salsabila Pesya ada. Hadir, Pak. Nisa Amelia ada. Hadir Pak. Ada yang kelewat atau belum saya panggil? Mia nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita cukupkan hari ini. Jangan lupa itu tugasnya dirapiin ya. Kita hari Jumat terus ada pengumpulan. Jangan sampai tertinggal. Karena hari pertemuan terakhir berarti hari ini udah kuliahnya semester ini sudah selesai. Mudah kita ketemu di lain kesempatan. Saya dan Pak Sekretari mengucapkan mohon maaf kalau jika dalam selama perkuliahan ini ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Karena juga mau libur akhir tahun juga ada yang mau Natalan. Saya mengucapkan selamat Natal yang merayakan dan tahun baru. Ya, oke terima kasih. Ini kayaknya udah ini kali. Oke, kalau tidak ada yang tanya kita berdoa dulu menurut masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk hari ini selamat siang. Selamat beraktivitas. Saya izin live. Makasih, Pak. Baik, Makasih, Pak. Pak. Terima kasih, Siang, Pak. Pak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat malam, Pak Andi. Ya.